Salam saudara-saudara, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua. Di tengah pandemi ini tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus jaga kesehatan. Saya akan membagikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, dan saya akan menyanyikan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang beracara dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube kami ini Tuhan. Kami percaya mujizat akan terjadi dan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan nasihat pada orang-orang Farisi. Dia menganggap orang Farisi adalah keturunan ular beludak. Jadi ular beludak tuh seperti semacam ular tuh, dia tidak besar tapi kecil, tapi kulitnya tuh halus, tapi dia punya bisa yang sangat tajam. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pada orang Farisi, engkau seperti ular beludak. Ular beludak itu nggak besar seperti yang menakutkan, tetapi bisanya tuh luar biasa. Demikian juga orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mengerti hukum Taurat, tetapi dia tidak melakukan hukum Taurat itu sendiri. Orang Farisi hanya bisa menghakimi kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi dia tidak introspeksi bahwa dirinya baik atau tidaknya. Dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Dia selalu mencari penghakiman pada orang, selalu mencari celah kesalahan orang. Orang Farisi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang Farisi orang yang benar-benar hidupnya di dalam kedagingannya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu pada orang Farisi. Demikian juga Tuhan ingin kita jangan jadi seperti orang-orang Farisi yang kerjanya menghakimi orang, yang kerjanya mencari kesalahan orang dan merasa dirinya paling benar. Kita rajin ibadah, kita rajin baca firman, kita rajin berdoa, tapi apakah kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Kalau untuk baca, anak kecil juga bisa baca.
Tetapi kita sudah dewasa. Tetapi apakah kita dewasa dalam rohani? Kalau kita dewasa dalam rohani, kita akan menjadi pelaku firman. Kita tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Saudara-saudara, jangan sampai apa yang kita lakukan tiap pagi kita bangun, mengadakan mesbah, doa, pujian, penyembahan, baca firman, tetapi pada kenyataannya kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau di firman Tuhan. Apa itu ibadah yang Tuhan kehendaki? Tidak. Ibadah yang sejati yang Tuhan mau adalah penyerahan hati kita yang sungguh-sungguh, yang mengerti kehendak Tuhan, apa yang sudah Tuhan mau, Tuhan ajarkan di firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, mulut lidah ini sangatlah tajam seperti api. Kalau api ini ibaratnya kecil, tapi dia menghanguskan semua yang ada di situ. Demikian juga lidah kita. Hati-hati bila kita berucap, berkata hal yang tidak baik, itu sama aja dengan doa kita. Kalau kita mengatakan seumpama anak kita bandel, lalu kita bilang, oh dasar kamu bandel, dasar kamu bodoh, itu adalah doa sendiri, dan itu yang akan terjadi terhadap anak itu. Demikian juga kalau kita sudah berdoa, berkatakan dengan iman, aku percaya bahwa setiap doa-doaku Tuhan dengar. Aku imani di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab doa, dan aku imani terjadilah apa yang Tuhan jadikan untukku. Janganlah habis kita berdoa, nanti gimana ya? Kira-kira Tuhan dengar nggak? Aduh gimana ya? Keraguan kita terhadap Tuhan itu yang terjadi karena kita datang dengan hati yang ragu, bimbang. Bagaimana Tuhan mau dengar doa-doa seperti itu? Tapi perkatakan, Tuhan kasih mulut kita bukan untuk mengutuki orang. Dari mulut Musa yang satu keluar kutuk dan berkat. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Tapi keluarlah kebaikan, berkat, kata-kata yang indah, kata-kata yang menyembah pada Tuhan. Pergunakan mulut yang Tuhan kasih hal-hal yang baik. Kalau engkau ingin hidupmu baik di mata Tuhan, perkatakan dengan baik. Sebelum saya akhiri doa ini, saya ada satu kasih ayat untuk menjadi pegangan bahwa apa yang Tuhan mau untuk setiap perkataan mulut yang Tuhan berikan buat kita bukan untuk menghakimi orang, untuk mengatakan yang tidak baik. Saya buka di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, saya akan bacakan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah itu tadi firman Tuhan menegaskan tadi yang saya katakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita menyembah Tuhan, tetapi dengan lidah juga kita mengutuki orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi, tapi Tuhan ingin pakailah kata-kata yang baik. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan bagi saudara-saudara, dan saudara-saudara semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pakai mulai sekarang perkatakan yang baik, jangan menghakimi orang, jangan mencari kesalahan orang. Ingat saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita tidak pernah hitung-hitung. Tuhan tidak pernah melihat kita seburuk dosa kita apapun. Demikian Tuhan mau kita pun dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus bisa melupakan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu kasih yang paling utama yang Tuhan inginkan terhadap sesama.
Demikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan dan kami akan mengerti kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kalau banyak hal-hal yang kami tidak memahami Tuhan, tuntun kami untuk bisa memahami segala isi firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman. Demikian Tuhan, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia dengan luar biasa, terjadi pemulihan besar-besaran untuk bangsa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya, katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.